sempatkan untuk selalu bagi linknya agar apa yang Pak Udi sampaikan di sini ada dokumentasinya dan bisa kalian lihat sendiri lagi untuk materi hari ini apa atau tugas-tugasnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengar suaranya Pak Udi ya? Dengar ya. Oke. Untuk hari ini sebelum ke materi, seperti biasa Pak Widi refresh kembali tugas-tugas yang tadi sudah Pak Widi infokan. Untuk tugas hari ini apa saja ya, Pak Widi sudah infokan di grup mapel Pak Widi di kelas kalian. Sekali lagi Pak Widi mengingatkan untuk kelas 11 TP1 untuk anak-anak yang ada di sini yang merasa belum mengumpulkan, ya segera mengumpulkan. Ya, di sini tadi ada Anjistio Arnoko, ini belum mengumpulkan, Pak Udi bisa lihat di sini belum ada yang masuk. Keterangan kalau sudah masuk atau sudah mengumpulkan adalah di sini ada keterangan dikumpulkan, ya. Tapi karena Pak Udi sudah koreksi, maksudnya di sini semua, ya. Kalau Pak Udi sudah koreksi dan sudah saya kasih nilai, dia posisinya berubah di sini, di slide sebelahnya. Keterangannya adalah sudah dikasih tanggapan, ya misalnya ini miliknya ya kita misalnya, ya kita sudah mengerjakan, ya sudah Pak Udi kasih nilai. Di sini sudah Pak Udi kasih nilai. Terus Aksal sudah mengerjakan, ya di sini sudah Pak Udi kasih nilai. Umpan balik hanya referensi aja, hanya menambahkan aja, secara keseluruhan sudah baik. Rata-rata apa? Rata-rata pembuatan sketnya itu nggak dikasih ukuran. Tolong setiap pembuatan sket itu dikasih ukuran. Ya, tadi yang baru-baru ini dikasih ukuran. Untuk membuat langkah kerja ini, kalau nggak ada ukurannya, bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara menggambarnya? Ini yang seringkali kalian lupa. Hati-hati di sini. Ya, kenapa? Langkah kerja ini menentukan kalian besok pada saat menggambar menggunakan AutoCAD. Dengan langkah kerja inilah, pembuatan di AutoCAD itu lebih mudah. Saya yakin lebih mudah. Kenapa? Karena setiap proses kalian paham. Oh, rumusnya pakai ini. Kalian sudah ada di pikiran, langsung diketik aja. Ya, itu secara garis besarnya. Jadi sekali lagi yang sudah pindah di slide sebelah, artinya anak ini sudah mengerjakan dan sudah Pak Udi kasih tugas. Sudah kasih nilai juga, ya. Tapi yang masih keterangannya di sini seperti ini Muhammad Korul Anwar, dia belum mengerjakan, dia sudah mengerjakan, mungkin Pak Udi belum ngecek di sini, ada keterangan dilihat, nanti Pak Udi akan koreksi, ya. Dia menggunakan WPS tidak masalah, dibuat PDF juga boleh, ya. Tapi seperti ini misalnya, ini di gambaran dari miliknya Korul Anwar, nah, di sini sudah bagus rapi, cuman keterangannya sayangnya gambar sketnya belum dimasukkan. Ya, ini masukkan aja untuk Korul Anwar, mumpung belum Pak Udi belum Pak Udi nilai, silakan ditambahi dengan sket gambarnya. Taruh di sini sket nomor 1, sket nomor 2, ya, tidak masalah. Biar nanti kelihatan mana langkah kerja nomor 1 kalau tidak ada gambarnya kan Pak Udi nggak mudeng seperti itu, ya. Ini nanti ditambahi. Di sini ada dilihat juga tapi belum dikerjakan, ya jelas belum dikerjakan. Tapi ada yang dilihat tapi sudah dikerjakan seperti tadi Muhammad Korul Anam. Ya. Untuk yang lainnya silakan Pak Udi tunggu, ya hari ini Pak Udi masih perpanjang. Kesulitan tanyakan Pak Udi. Nanti yang belum bisa, tolong anak-anak ini yang sudah mengumpulkan, tolong dibantu temannya, ya dibimbing aja, arahkan aja. Gampang kok. Langkah kerjanya buat, kalau perlu dikasih gambaran nggak masalah. Ini loh, ini. Biar anak itu yang nulis di catatan, kemudian difoto. Silakan kalau diajari cara uploadnya, ya, cara merubah dari gambar ke PDF, misalnya nulisnya ada 3 gambar. Pak, saya jadikan satu kayak tadi dibuat PDF boleh. Convert aja dari gambar ke PDF. Ada kok aplikasinya, ya, di Play Store ada. Oke, ini untuk tugas, ya. Jadi tidak ada masalah untuk anak-anak ini. Yang lainnya tolong nanti dibantu untuk diarahkan segera mengumpulkan, ya. Tugas Pak Udi tidak sulit, yang penting kemauan kalian, ya. Kalau kesulitan tanyakan Pak Udi, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya materi hari ini adalah seperti yang Pak Udi
tuliskan tadi bahwa Pak Udi akan menerangkan tentang materi hari ini, yaitu tentang objek snap. Ya, tentang objek snap. Apa sih Pak objek snap? Ya. Objek snap adalah kumpulan tool yang berfungsi untuk membantu kita dalam menentukan posisi titik dari sebuah objek. Misalnya posisi tengah, namanya midpoint. Pada saat kamu membuat atau kalian menggambar rectangle, terus kalian mau menggambar ini, kalau objek snap midpoint-nya belum aktif, kalian arahkan ke sini tidak akan muncul titik tengahnya. Itu namanya objek snap. Yaitu membantu kita untuk menempatkan posisi. Tanpa objek snap, Pak Udi nggak bisa gambar di pojok ini, nggak akan bisa. Pak Udi tidak bisa menggambar di tengah ini, nggak akan bisa. Karena apa? Icon untuk memunculkan tengahnya nggak muncul, karena tidak aktif tadi. Nah, posisi tengah, kalau di istilah objek snap adalah namanya midpoint. Sedangkan kalau di lingkaran, di tengahnya namanya center point. Sedangkan kalau di ujung sini namanya end point. Semua ada di objek snap. Ya, seperti apa sih Pak objek snap? Ya, objek snap kalau di AutoCAD, settingan tabelnya itu seperti ini. Jadi pada saat kalian mau mengaktifkan objek snap atau mau menggambar, bisa diketik osnap atau objek snap. Ketik aja osnap di komen. Ya, nanti Pak udah ajari. Osnap, kemudian akan muncul tabel seperti ini. Nah, kalian bisa mencentang objek snapnya di on kan. Mana saja yang perlu kalian aktifkan. Misalnya, Pak saya hanya mengaktifkan endpoint, midpoint, center, kuadran, intersection sama extension. Yang lainnya tidak, nggak masalah. Tapi Pak saya mau mengaktifkan semua, boleh Pak? Boleh aja, klik aja select all. Biar nanti pada saat kalian membuat misalnya tangan ini, tangan kalau sudah aktif, kamu membuat lingkarannya ada garis di atasnya, dia akan muncul otomatis, tangannya akan mencari sendiri. Itu tujuannya. Jadi memudahkan kita mencari satu titik. Apakah itu titik endpoint, apakah titik midpoint, atau titik dari tangan itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi misalnya kalian select all, lebih bagus, tidak masalah. Itu namanya objek snap. Ya. Nah, cara mengaktifkannya bagaimana Pak? Ya, cara mengaktifkannya Pak Udi langsung posisikan di inventornya, ya. Pak Udi arahkan di sini. Saya AutoCAD ya, maaf Pak Udi buka AutoCAD-nya. Saya coba buka AutoCAD-nya, ya. Terus seperti biasa selalu Pak Udi ingatkan dan selalu ingatkan kalau membuat file baru, misalnya file new, ya, pilih AuCAD ISO atau AuCAD open. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk menghilangkan grid tekan F7 biar gridnya hilang. Terus selalu setting yang namanya unit sama limit. Pak Udi selalu ketik unit pakai S. Ya, enter untuk mengatur satuan. Saya cek aja. Oh, satuan saya sudah milih, berarti sudah oke. Precisionnya saya rubah aja ke 0 aja. Pak Udi oke. Yang lainnya sudah. Limit untuk mengatur ukuran kertas, LIMITS, ingat-ingat, limits untuk mengatur ukuran kertas. Lalu Pak Udi ketik limits, kemudian saya enter, saya ketik 0,0 untuk pojok kiri bawah. Ukuran kertasnya pojok kanan atas, saya ketik 210,297 untuk ukuran kertas A4. Saya enter. Setelah itu ketik Z atau zoom, ketik zoom ini boleh. Ketik all. Sudah ini zoom all, artinya apa? Layar saya penuh, ukurannya saya sudah benar yaitu A4 210,297. Berarti saya siap untuk menggambar. Nah, tadi Pak Udi ngajari osnap. Pak, untuk memunculkan objek snap namanya osnap. Oke, sebelum ke osnap kita coba menggambar kotak dulu sembarang. Ya, Pak Udi buat rectangle sembarang. Sambil Pak Udi mengingatkan kalau membuat rectangle dan ada ukurannya tinggal klik sembarang. Kemudian masukkan misalnya Pak ukurannya panjangnya 120 Pak, bisa panjangnya 100, menggunakan gini, add dulu, add 120, misalnya panjangnya 100, lebarnya 120, enter aja, nanti langsung jadi. Ya, ini 100, ini lebarnya 120. Kita nanti mainkan dimension. Ini belajar objek snap dulu. Nah, setelah itu kita ketik osnap, OSNAP. Kemudian enter aja. Nah, seperti yang Pak Udi infokan tadi,
Objek snap ini bisa kamu off-kan seperti ini. Misalnya ada settingan yang harus milih satu-satu seperti ini, nggak apa-apa. Tapi kalau seperti ini, misalnya mau membuat lingkaran, audit tinggal arahkan di sini, cari tengah, nanti akan muncul secara otomatis. 20, ini contoh aja. Nanti akan endpoint, ada warna hijau di sini. Ya, ini namanya objek snap. Ya, klik di sini sama Pak 20 R-nya 20 akan muncul seperti ini. Nah, contoh misalnya objek snap-nya nggak aktif. Snap saya ketik lagi, misalnya seperti ini. Saya hanya mengaktifkan endpoint saja. Ini contoh. Saya hanya mengaktifkan endpoint saja. Kemudian Pak Udi mau buat lingkaran. Saya mau mencari sini. Pak, saya mau membuat gambar di tengah ini. Kok nggak bisa muncul tengahnya, Pak? Lihat. Tahu kan kenapa objek snap harus diaktifkan? Kalau hanya diaktifkan endpoint aja, ya muncul ya pojok-pojok aja seperti ini. Kamu tidak akan bisa mencari tengahnya. Tengahnya ini hanya kira-kira, salah malah nanti. Ini fungsi dari objek snap. Nah, kalau ada kasus seperti ini, Pak, tengahnya nggak muncul, nggak usah bingung. Escape, ketik aja snap, OSNAP, enter aja. Kemudian, oh iya Pak, ini midpoint-nya nggak tercentang, senternya nggak centang. Pak, langsung saya select all aja, boleh, nggak masalah, lebih gampang. Endpoint ketemu, midpoint juga akan ketemu, senternya ketemu, bahkan tangannya juga ketemu seperti ini. Jadi misalnya kalau dibuat lingkaran di sini, ya, dengan diameter misalnya 30, ya, bisa. Bahkan Pak Udi bisa membuat lingkaran lain, ini munculnya apa? Ini bisa munculnya tangan atau niras. Ini akan muncul niras atau tangan, di sini akan muncul tangan juga. Karena apa? Sudah Pak Udi set tadi. Sudah Pak Udi setting tadi. Ya. Ini yang Pak Udi sebut sebagai yang istilahnya adalah objek snap tadi. Bisa dipahami tentang objek snap? Cukup jelas ya yang Pak Udi sampaikan untuk objek snap? Halo? Dengar Pak Udi ya? Iya Pak, dengar. Oke. Apa yang Pak Udi sampaikan hari ini tentang objek snap sudah oke. Ya, kita coba untuk ke tugas ya. Kita coba untuk latihan. Misalnya ada kasus seperti ini. Saya ketikkan sedikit. Ada latihan membuat satu objek gambar seperti ini. Kotak. Ukuran kotaknya adalah lebarnya 4, tingginya 10. Kemudian di offset dengan jarak 0,6. Jadi kotak ini di offset dengan jarak 0,6, 0,6. Kemudian masing-masing dibuat sejaran genjang, tapi dia membuat garis dari titik tengah ke titik tengahnya ini, ke titik tengahnya panjang tengah ini, ke titik tengahnya panjang ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini di sini sudah ada proses untuk pembuatannya sebenarnya. Namanya langkah kerja yang kalian sudah kirim ke Pak Widi itu. Ya, kalau membuat langkah kerja sebenarnya fleksibel aja, tidak harus tag buku seperti ini. Sementara kalian paham apa yang dibuat. Yang pertama saya buat ukuran 4x10 Pak, samakan dengan ini. Saya buat kotak, ketik aja membuat kotak dengan ukuran 4x10, 4 untuk lebarnya, 10 untuk panjangnya atau sebaliknya. Ya, nah, caranya Pak, setelah ini kamu ketik aja di bawahnya ini, kamu ketik add 4,10, nah, maksudnya rumusnya ditulis lebih bagus. Jadi langsung kelihatan proses itu bisa dibuat. Ketik rectangle, masukkan 0,4, add 4,10. Ya, seperti itu. Kemudian ketik perintah O, itu apa? O adalah offset. Offset kemarin Pak Udi sudah jelaskan adalah membuat menggandakan tapi arah ke dalam atau keluar.
Offsetnya berapa? 0,6. Kemudian klik P1 sama P2. Anggap saja gambar pertama adalah P1, hasilnya adalah P2. Kemudian tekan Enter. Maka hasilnya seperti ini. Proses selanjutnya adalah nanti kalian membuat garis namanya line. Ya, kalian tempelkan dari P3 ke P4, P4 ke P5, P5 ke P6, dan P6 ke P3 lagi. Nah, untuk lebih detailnya, Pak Udi akan langsung buat untuk AutoCAD-nya. Perhatikan Pak Udi, saya buka untuk AutoCAD-nya sebentar. Ya, seperti ini. Saya geser sedikit. Ya. Kemudian Pak Udi buat rectangle. Pak Udi buat rectangle. Saya buat di sini rectangle-nya. Saya klik sembarang. Saya masukkan 4, berapa tadi? Masih ingat? 4,10. Ya, diingat-ingat. 4, panjangnya 10, tingginya 10. Saya ketik add aja. Saya cukup ketik 4,10. Mungkin gambarnya akan kecil seperti ini. Karena ini 100 di zoom aja enggak masalah. Nah, di zoom aja seperti ini. Ya, dibesarkan lagi. Oke. Ya, di scroll aja kayak di scroll nanti. Oke. Kalau sudah pakai offset. Tadi kalau di perintah ketik O, tapi kalau di sini karena di modify ada offset ya, klik offset di modify gitu aja. Klik offset di menu modify. Klik offset, setelah diklik kamu disuruh ngisi jaraknya. Jaraknya berapa mintanya? 0,6 Pak. Ketik aja 0,6. 0,6. Enter. Kemudian klikkan ini rektangelnya tadi. Arahkan ke dalam. Nah, dia otomatis muncul 0,6. Klik aja. Ya, otomatis jaraknya adalah 0,6 karena kita sudah atur. Atau seperti ini, ya, offset, ya, jaraknya adalah 0,6 tadi, enter, posisinya, saya ulangi lagi, offset, ya, enter dulu, klik kotaknya ini, kasih 0,6, 0,6 bisa, ya, saya ulangi. Cara seperti ini bisa, enter dulu. Kemudian saya masukkan 0,6 gini, boleh Pak, boleh sama aja. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, bisa dengan cara diisi dulu boleh, atau dengan cara di enter baru nanti diisi juga boleh. Seperti ini. Saya besarkan. Ya. Kalau sudah, Pak Udi akan membuat garisnya dari titik ini ke sini, sini ke titik tengah ini ke titik tengah sini, kembali ke sini lagi. Pakainya apa Pak? Line. Ya, saya tempelkan di sini, cari midpoint-nya. Ya, enak kan? Ada midpoint-nya, otomatis didudui. Klik aja. Sini juga cari midpoint-nya. Agar geser-geser aja, nanti muncul midpoint-nya. Sini juga cari midpoint-nya. Sini juga cari midpoint-nya. Sini juga cari midpoint-nya. Ya, maka gambar Pak Udi akan jadi seperti ini. Sama seperti gambar yang Pak Udi buat tadi. Nah, kemudian bagaimana Pak cara ngasih dimensinya? Ya, misalnya kamu kasih dimensi gini, klik dimension atas sama bawah, misalnya diklik, hasilnya seperti ini. Nah, misalnya kamu komen Pak, ini kok dimensinya besar sekali? Iya, karena settingan awalnya atau dimensi awalnya mungkin ukurannya besar. Nah, bagaimana cara merubah ini menjadi kecil? Ya, pilih di sini, namanya dimension. Ya, atau pilih di sini annotation, ya, klik annotation di sini. Ya, saya ulangi, klik dimension, pilih annotation, klik annotation di sini. Ya, atau bisa juga dengan posisinya dimension, kemudian pilih di sini namanya dimension style. Ini juga boleh. Klik dimension style sampai muncul seperti ini, ya. Karena ini teksnya besar sekali, kita arahkan ke sini, namanya modify. Ini Pak udah ajari sekalian dimension, sesuai yang ditulis tadi di materi hari ini, dimension sama object snap. Nah, teksnya ternyata berapa? Arahkan ke teks. Teksnya 2,5, makanya kebesaran. Ya, teksnya 2,5 kebesaran. Kita rubah aja. Rubah berapa Pak? Kita coba aja, buat 1 aja. Kalau teksnya 1, Pak disarankan simbol arrow-nya juga 1. Arrow ini juga buat 1. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Ya, kemudian apa yang kita rubah? Primary unitnya Pak.
satuannya atau belakangnya kita nolkan aja, biar posisi 00. Kita ke teks lagi, kita ke posisi ISO standar aja. Kita gunakan ISO standar. Jangan horizontal, kalau horizontal teksnya jelek, alignment juga kurang bagus, kita pakai ISO standar aja, lebih rapi. Kemudian kita oke. Kita close. Maka hasilnya seperti ini. Pak, ini kejauhan didekatkan bisa tarik aja. Seperti ini. Ya. Atau kalau bingung, ideal aja, buat lagi, klik dimension, arahkan ke pojok atas sama bawah, tarik. Seperti ini. Ya. Ini juga sama, lebarnya kita cek, lebarnya berapa, 10. Seperti ini. Ya. Itu yang bisa Pak. Misalnya Pak, ini kebesaran dikecilkan lagi, boleh. Klik aja di dimension. Misalnya mau ngedit lagi dimension style. Pak, teksnya saya rubah, tak kecilkan lagi Pak. Rubah berapa? Saya buat 0,7 aja Pak. Ya, boleh. Ini juga 0,7 Pak, biar nggak terlalu besar misalnya. Nggak apa-apa. Kita oke aja. Maka hasilnya lebih kecil lagi. Ya, seperti itu. Oke, hari ini itu yang bisa Pak Udi sampaikan. Ya, jadi materi hari ini adalah tentang object snap, ya, object snap sama aplikasi dari pembuatan object snap tadi. Jadi kalau membuat seperti ini, kalau tidak mengaktifkan object snap, maka kita tidak bisa menentukan titik tengahnya seperti apa, nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, sekalian ini aja, ya. Contoh yang kedua, biar nanti lebih jelas. Latihan yang kedua, ini Pak Udi langsung praktekkan. Latihan yang kedua adalah membuat 3 lingkaran. Satu R-nya 3, kedua R-nya 4, ketiga R-nya 5. Ya. Kemudian setelah itu kalian disuruh untuk membuat offset. Ya. Bisa dengan cara membuat satu kemudian di offset, bisa, atau membuat R3, R4, R5. Karena ini judulnya offset, maka kalian bisa membuat jari-jari 5 dulu, berarti yang besar dulu, kemudian di-offsetkan 1 sama 1. Ya, setelah itu, setelah jadi 3 seperti ini, langkah yang kedua adalah buat lingkaran dengan mengklik posisi P7 dan P8. P7 dan P8. Berarti kita harus membuat apa? Membuat satu garis, ya, membuat satu garis lain untuk membuat posisinya P1 sama P8 ini ada. Ya. Kemudian kita tinggal membuat lingkarannya. Ya, jadinya seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba buat. Ya. Ini adalah membuat lingkaran dengan mengklik posisi P7 dan P8. Ya. Yang membuat garis dulu, ini ke sini, kemudian membuat lingkarannya di tengah untuk membuat gambar seperti ini. Oke, Pak Udi praktekkan untuk materi terakhir. Perhatikan Pak Udi. R5 kemudian kita offset 1, kemudian kita buat garis pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita praktekkan. Ya, Pak Udi buka AutoCAD-nya lagi. Cara menggambarnya perhatikan. Saya taruh di sebelahnya, geser aja ke sini. Buat lingkaran, center radius, ya, R-nya 5, ketik aja 5. Ya. Kemudian minta di offset, klik offset. Ya. Boleh di enter dulu. Kemudian klik di sini, baru ketik 1 boleh. Ya. Klik di sini lagi, ketik 1 lagi boleh. Maka hasilnya akan seperti ini. Kalau nggak percaya dengan hasilnya, kita cek dengan dimension. Cek, apakah ini benar? R5 benar. Diameternya 10 kan R-nya 5. Benar. Apakah ini benar? Menggunakan ini bisa, biar nanti kelihatan untuk prosesnya. Berarti bentar Pak Udi. Kita ke dimension, kita ke radius saja. Nah, nanti akan muncul R-nya. Nah, ini R5. Terus enter lagi. Ini R4. Enter lagi dengan perintah yang sama, R3. Sama kan? Nah, setelah itu kita buat line. Klik line. Kita besarkan sedikit, kita arahkan di sini. Cari
kuadran atau titik tengahnya. Sini sama sini. Saya enter dulu. Saya besarkan lagi. Kemudian Pak Udi buat lingkaran. Ya. Center radius boleh. Tempelkan di sini. Tempelkan di sini. Ya, endpoint. Nah, 1. Sudah jadi. Sebelah sini. Ya, kita klik lain lagi. Ambil titik tengahnya. Kuadran. Kuadran. Saya enter. Saya buat lingkarannya lagi. Saya ambilkan midpoint. Saya tempelkan di sini. Nah, repeat lagi, ya, dan seterusnya. Itu prosesnya seperti itu. Empat-empatnya nanti dibuat dengan cara yang sama. Oke, itu aja yang bisa Pak Udi sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya yang bisa kalian terapkan. Besok pada saat bisa praktek, Pak Udi akan lanjari full ke proses 2D sampai ke dimension. Sebelum Pak Udi tutup, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Halo? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan yang sudah mengerjakan tugas bisa baca-baca materinya Pak Udi. Materi Pak Udi yang Pak Udi share ini, yang Pak Udi buka ini ada, bisa kalian buka di sini. Ada materinya, biar nanti kalian paham. Ya, untuk materinya bisa kalian buka di, sebentar. Nah, di sini untuk materinya. Ya. Di panduan materi, ya, kalian buka di gambar AutoCAD ini, materi AutoCAD 2000. Nanti akan muncul seperti ini. Materinya Pak Udi ada di sini semua. Nanti baca-baca aja, ya. Di bagian mana Pak? Di bagian paling bawah. Ini biar nanti bisa kalian lihat untuk mengingat aja. Di halaman berapa Pak Udi lupa. Nanti dilihat aja di objek snap ya. Nah ini. Jadi Pak Udi menerangkan tentang ini, objek snap yaitu di halaman 44, dan cara menggambarnya atau latihannya di halaman 47. Setiap prosesnya ada di sini semua. Oke, itu yang bisa Pak Udi sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya dari Pak Udi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang boleh absen Pak Udi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen siapa? Yang belum absen? Agus Wahyu, Pak. Agus Wahyu. Oke, sudah. Terus? Yang belum absen Pak Udi? Sudah? Oke, kalau sudah semua. Ya, silakan lihat dan kerjakan tugas Pak Udi. Yang belum, yang sudah baca materi. Nanti absen, Pak Udi nanti siapkan untuk absen hari ini.